Contoh kejadian sekarang ini, Rasulullah dihina. Dengan mudahnya seseorang mengatakan Rasulullah begini, Rasulullah begini, Rasulullah begini. Apa posisi kita? Marah itu wajib. Marah itu wajib. Kalau Anda ketika Nabi dihina Anda tidak marah, berarti Anda sudah tak punya lagi iman. Nabi dihina, Anda tak marah, Anda tak punya lagi iman. Allah dihina, Anda tak marah, Anda tak punya lagi iman. Marah, maksud di sini marah adalah kita meluapkan ekspresi kita bahwasanya kita tidak setuju dengan apa yang dia sebutkan tadi. Bukan harus yang namanya marah itu kita datangin, kita pukuli, kita keroyoi, tidak. Tapi paling tidak marahnya kita tunjukkan dalam hati kita bahwasanya tidak kita ridho dengan apa yang dia ucapkan. Bukan justru malah dibela orang yang mencela. Ini yang sakit kepala kita lihatnya. Ada orang menghina Nabi, malah yang dibela bukan Nabi, yang mencela yang dibela, kan sakit. Sakit jiwa itu orang. Kalau yang membela orang yang bersalah itu sakit jiwa. Kalau masalah Nabi, Nabi kan pemaaf. Tengoklah Nabi, pakai dalil lagi. Nabi itu coba berpuluh-puluh tahun dihina-hina sama Yahudi. Nabi maafkan. Ya, yang hina Yahudi. Berarti yang hina Nabi berarti orangnya harus Yahudi lah. Pernah nggak ada orang Muslim yang hina Yahudi, yang hina Nabi? Coba, ada nggak sahabat yang hina Nabi di zaman Nabi? Kalau Yahudi hina Nabi itu biasa. Memang banyak. Orang kafir Quraisy itu semuanya hina Nabi. Enggak dimarah sama Nabi, enggak. Nabi mengedepankan akhlak. Karena Nabi tahu mereka belum dapat hidayah. Tapi udah dapat hidayah, sudah beriman. Coba ada enggak sahabat yang berani hina Nabi? Enggak ada. Ini pakai dalil, Nabi aja maafkan sama Yahudi. Ya berarti yang hina Nabi Yahudi. Gitu saja selesai. Udah Muslim masa hina Nabi SAW. Yang lucunya, kalau pas yang dihina Nabi Muhammad gak apa-apa kita maafkan. Tapi kok pas dia dihina, oh gak ada cerita, enak aja maaf-maaf, tuntut, laporkan polisi. Oh seakan-akan kehormatan dia lebih hebat dibandingkan kehormatan Nabi SAW. Ini yang berbahaya. Saya perintahkan untuk marah, tapi bukan saya perintahkan untuk memukul atau meluapkan amarah dengan berlebihan. Paling tidak amarah kita menunjukkan keimanan kita, kita tidak ridho dengan apa yang dia kerjakan. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Man ra'a minkum mungkaran. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyiru biyadih. Ubahlah dengan kekuatan kalian, kekuasaan kalian. Fa ilam yastati fa bilisani. Kalau enggak bisa nasihati. Kalau enggak bisa fa biqalbi. Enggak bisa juga nasihati, pakai hati. Mungkin kita enggak bisa. Bukan memukul ya. Memerintahkan dengan kekuasaan kita untuk supaya orang-orang yang menghina Nabi itu dihukum. Kita nggak mampu. Juga kita nggak bisa memberi nasihat kepada orang-orang yang memberikan atau mencela Nabi, karena mungkin jarak kita antara mereka dengan jauh. Tapi paling tidak jangan sampai di dalam hati kita ridho dengan apa yang dibuat oleh orang tersebut. Ini yang saya katakan, orang kalau ada orang menghina Nabi dia tak marah sama sekali, maka tak ada lagi keimanan. Kata Nabi SAW, kalau dalam hati saja dia tidak melihat atau tidak merasa mengingkari kemungkarannya, hadza dhaful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Kalau mengingkari dalam hati. Kalau dalam hati pun tak mengingkari, berarti tak punya iman.